guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Tanpa diduga, tubuh abadi yang kuat, tubuh abadi. Sangat kuat, hebat, hebat, hebat. Ketika Sekte Iblis Huang Quan, penguasa istana Shenluo, Ba Liming muncul, tubuh Lulanpo dihempaskan dengan telapak tangan, lalu menyerang 4 orang lainnya secara terpisah. Semua orang panik, tersebar di semua sisi, menyempurnakan 8 formasi Tianwu. Sosok itu kemudian hancur berantakan. Raja Jidu juga menghadapi serangan. Fang Han, yang berada jauh di dalam tubuh Tuan Jidu, serta Fang Qingsu merasa sangat dalam. Keduanya merasa sangat terkejut dan luar biasa dengan kekuatan Ba Liming. Tapi sekarang keduanya telah sangat meningkatkan kekuatan mereka. Mereka telah menundukkan dan mengubah 3 raksasa abadi dari Taois Naga, Taois Kayu, dan Raja Dharma Jidu. Kekuatan 8 Buddha hampir mencapai tingkat teratas. Mungkin tidak di bawah kualitas Huang Quan Tu, Great Chaos Thunder. Pedang dan jimat abadi sangat tangguh, tetapi mereka hampir dapat mengimbangi satu sama lain dalam kekuatan dan lebih banyak berubah. Bahkan jika itu adalah keabadian yang kuat, itu mungkin tidak dapat mengusik mereka. Jadi pada saat Master Istana Shenluo Ba Liming muncul, Fang Han tahu bahwa dia tidak baik, dan segera menempatkan dunia kelahirannya sendiri dan Taois Naga dan Taoismu ke dalam tubuh Raja Jidu. 3 raksasa abadi bergabung dengan 93 kekuatan magis langit dan bumi mereka. Segera membentuk pusaran air, melawan mudra besar dari Master Istana Shenluo Ba Liming. Oke, penguasa Shenluo, Ba Liming, hendak merebut inti naga Jupiter Lulanpo, tetapi dia tidak mencegahnya meledak dengan kekuatan luar biasa, menghancurkan cetakan tangan Shenluo, dan terkejut. Dia tidak menyangka Raja Jidu memiliki kemampuan seperti itu. Tapi bagaimanapun, dia adalah tubuh abadi yang kuat, tanpa hukum, karakter yang tidak bermoral, meraih Lulanpo dengan 1 tangan, pusaran muncul di telapak tangannya dengan sepenuh hati, menarik inti Long Juxing, tidak melarikan diri, telapak tangan lainnya langsung mendukung dibuka, 5 jari gemetar, mengepalkan tangan, dan mengepalkan tangan ke arah Raja Jidu. Kekuatan tinju yang besar memadat menjadi gunung hitam di udara, dan di gunung hitam itu, nyala api yang gelap dan berdarah menyala. Vientiane runtuh. Kekuatan puncak api hitam menyebabkan semua fenomena runtuh, dan tekanannya seperti air dari seluruh dunia, mengalir turun pada saat bersamaan, dan daerah sekitarnya penuh dengan api hitam, hantu menangis dan melolong. Jidu Fawang, Fang Han, dan Fang Qingsu segera merasakan tekanan yang tak tertandingi. Haruskah kita melawan? Gunakan Great Chaos Thunder Sword? Tanya Fang Qingsu. Tidak, sekarang karakter kuat Tai belum muncul, kita harus menyembunyikannya. Saya dapat menyimpulkan bahwa Master Ba Liming Istana Shenluo ini pasti akan dilawan oleh Tai saat itu. Kita mengambil kesempatan dan merebut naga Jupiter, lalu segera pergi. Ketika saya pergi, saya membakar semua kekuatan yang murni dan memasukkannya ke dalam gambar Pegas kuning, mendesak kekuatan jembatan Naihe untuk menembus ruang dan waktu, merobek ruang sekaligus, dan melarikan diri secara langsung. Jawab Fang Han. Kalau begitu sekarang kita harus pensiun. Mundur. Orang-orang dari Sekte Setan Huang Quan muncul, itu harusnya ingin menemukan saya. Saya benar-benar tidak bisa berpikir, orang Tai dan Sekte Setan Huang Quan, semua datang untuk menghitung saya. Tetapi menurut kebenaran, orang-orang dari Sekte Setan Huang Quan jika harus benar-benar berurusan dengan saya, mereka tahu siapa yang mendapatkan Huang Quan Tu, dan siapapun yang memiliki Huang Quan Tu dapat menyatukan seluruh Sekte Iblis Huang Quan. Untungnya, saya tidak menunjukkan diri saya kali ini, jika tidak, betapapun tirani saya tidak akan lepas dari bahaya kematian. Hampir 1/1000 detik, Fang Han dan Fang Qingsu mendiskusikan tindakan balasan setelah mereka bertukar semangat. Di bawah kendali mereka, Raja Jidu juga meledak dengan pukulan. Guntur tebal, yang memancar dari setiap pori,
berubah menjadi roda guntur yang besar. Roda guntur ini perlahan berputar, memutar api hitam ke langit. Gunung api tersapu. Setelah runtuhnya Vientien yang melawan Baliming, tubuh Raja Jidu meledak kembali. Lalu mundur sejauh 3.000 mil. Apa ini? Roda guntur dari surga primordial? Bukan, itu bercampur dengan aura kekacauan. Raja Jidu ini hanyalah karakter kecil, mengapa tiba-tiba menjadi begitu kuat? Baliming terkejut, berpikir bahwa dengan tinju Fan Xiang runtuh miliknya, itu cukup untuk mengejutkan Raja Jidu, tetapi dia tidak mengharapkan pihak lain untuk menyelesaikannya dengan tenang dan melarikan diri. Dia tidak punya waktu untuk berburu, tetapi tubuhnya terbalik, seperti naga surgawi kuno, mengguncang sisiknya di angkasa, melihat kepalanya tetapi bukan ekornya, masing-masing menyerang 4 telapak tangan, sekali lagi mengambil Lulanpo, lelaki tua Fuyun, dan Meixian, serta peri kaki perunggu mendorong terbuka, dan akhirnya meraih inti naga Jupiter di tangannya. Inti dari naga Jupiter, seperti matahari yang terik, memancarkan cahaya merah, menerangi tubuhnya secara transparan, seperti orang yang terbakar. Hahaha, inti dalam sebuah bintang benar-benar luar biasa. Ia telah melahirkan harta yang baik selama miliaran tahun. Di antara bintang-bintang di alam semesta, 100 miliar bintang dengan inti dalam mungkin tidak dapat menemukannya. Yang terbentuk adalah inti yang hilang menjadi bintang dan tidak bisa dikumpulkan sama sekali. Kata Tuan Istana Baliming tertawa, tubuhnya bergetar dan dia akan pergi. Istana Tuan Baliming dari Senluo, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Tai kami tidak memiliki tuan? Dalam sepersekian ribu detik, sekelompok api yang sangat kuat, yang membentang ribuan mil, terbakar, dan muncul di ujung api. Seorang pria muda berjubah tao merah. Anak laki-laki ini berambut merah dan berjari ramping. Dia setampan Feng Baiyu. Dia anak laki-laki yang tampan. Namun, nyala api di tubuhnya sangat berat dan dapat berubah, dengan nyala api yang kuat, dan bahkan kehampaan pun tampak terbakar. Segera setelah anak laki-laki merah menyala ini muncul, 5 jarinya terbentang, dan 5 api menyembur, melilit langsung ke arah Baliming, penguasa Senluo. Kemudian dia membuka mulutnya lagi, dan hujan api yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti meteorit, menyelimuti Baliming. Hujan api meteor, reinkarnasi vulkan, salah satu master pertama, Chirongtian. Ketika Baliming melihat nyala api, dia sedikit cemburu, tubuhnya berubah lagi dan lagi, menyemburkan tetesan hujan hitam yang tak terhitung jumlahnya, menghalangi nyala api. Bocah merah dan cantik ini sebenarnya adalah murid pertama dari Sekte Tai, dan dia telah memupuk keberadaan abadi. Reinkarnasi Dewa Api kuno Yuanling disebut Chirongtian. Disandingkan dengan Yan Suitian, salah satunya adalah Dewa Api dan lainnya adalah reinkarnasi Dewa Air. Vulkan akan datang ke dunia, bencana bagi dunia. Chirongtian yang terbang tidak berbicara, tetapi hanya melambaikan tangannya, vitalitas yang kuat terbang keluar dari tubuhnya. Itu adalah awan-awan gelap, menyebar ribuan mil, dan atmosfer malapetaka muncul di dalamnya, 3 tulah dan 9 bencana. Mereka semua menari di dalamnya. Ketika dia menembaknya, itu adalah teknik malapetaka, teknik yang diajarkan oleh Sekte Tai, dan 10 kekuatan supernatural teratas di 3000 Avenue. Teknik bencana besarnya jauh lebih halus daripada Yan Suitian. Benar-benar gila, gumam Baliming melihat bahwa Chirongtian ini mengeluarkan teknik bencana, dikutuk, dan tubuhnya diselimuti seluruhnya. Malapetaka bukanlah masalah sepele. Dia tidak bisa melarikan diri, dia hanya bisa mempersulit. Nafas 2 tuan bertabrakan di udara. Setelah waktu yang lama, akibat dari percepatan naga Jupiter runtuh. Fang Han dan 2 makhluk abadi, bos kelelawar darah, leluhur iblis sejati, dan Tuan Gou semua mundur jauh. Apakah itu Tuan Istana Sanluo Baliming atau Chirongtian? Mereka berdua adalah raksasa abadi. Salah satunya adalah Master Istana dari Huangquan Demon Sekte Senluo, dan wakil kepala pertama dari Sekte Tai, reinkarnasi Dewa Api kuno.
Mereka semua adalah praktisi tingkat kedua dari ranah rahasia umur panjang. Kedua karakter ini awalnya di sini untuk menghitung Fang Han, dan begitu Fang Han muncul, mereka segera menembak untuk membunuh Fang Han dan mendapatkan Huang Kuantu. Tapi Fang Han tidak muncul untuk waktu yang lama, lalu tertarik merebut inti naga Jupiter. Fang Han, kita bertahan dengan baik dan akhirnya mengeluarkan 2 kail ikan besar. Apa yang kita lakukan sekarang? Menyelinap menyerang Lulanpo dan yang lainnya, atau melarikan diri? Tidak ada harapan untuk inti naga Jupiter, kata Fang Qingsu melihat adegan ini, sambil diam-diam terkejut, diskusikan tindakan pencegahan. Lihat lagi, jika tidak berhasil, mari kita tekan salah satu raksasa, beri mereka tembakan keras, dan segera kabur. Lagi pula, kali ini hadiahnya tidak kecil, dan naga itu berubah menjadi naga, dan Raja Hukum sangat meningkat. Jawab Fang Han juga tidak serakah. Pada saat dia baru saja bernegosiasi dengan pikirannya, tiba-tiba, di antara awan malapetaka yang tak ada habisnya di mana Cirongtian dan Baliming bertempur di medan perang pusat, sebuah lampu merah ditembakkan. Itu adalah inti bintang yang semerah matahari. Saat terbang ke sini, inti bintang juga mengeluarkan suara, 2 abadi dan 2 tua, ikuti inti naga Jupiter ini, dan cepat kembali ke Tai. Cirongtian, aku ingin membunuhmu. Raungan Baliming datang dari awan perampokan. Bunuh aku, kamu tidak akan bisa melakukannya seumur hidupmu, biarkan Tuan Istana Susiuyi datang. Raungan panjang Cirongtian terdengar mengguncang bumi. Cepat dan ambil inti Long Jupiter dan kembali ke Tai. Lulanpo dan yang lainnya melihat inti Long Jupiter terbang ke arah orang-orang di sisi mereka, segera menembak, dan hendak menangkapnya. Ini anugerah, hahaha, inti naga Jupiter ditakdirkan untuk menjadi milikku, dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Kata Fang Han sangat gembira. Dia juga tidak mengharapkan perubahan ini. Saat ini, dia tidak memiliki reservasi. Huang Kuantu digulung, dan hidupnya terbang menjauh. Pada saat ini, Raja Jidu menghilang tanpa jejak, dan memasuki 8 kuil Buddha, dengan Mu Tao dan Naga Tao. Para Taois duduk bersama, menghadirkan penampilan berkaki 3. 3 raksasa abadi menuangkan vitalitas mereka sendiri ke dalam 8 patung Buddha tanpa modal, terbang keluar, dan melayang di atas kepala Fang Han. Pada saat ini, Fang Han memiliki 8 patung Buddha mengambang di atas kepalanya, memegang pedang petir keos besar di tangannya, dan jimat listrik yang tidak bisa dihancurkan melilitnya. Pintu api terbuka di belakangnya, dan jembatan Naihe terbang melintas. Kekuatannya benar-benar menghancurkan bumi, benar-benar sebanding dengan Baliming dan Cirongtian. Lulanpo, tekan. Fang Han memberi perintah, dan 3 raksasa abadi memanipulasi 8 patung Buddha untuk menekan Lulanpo, yang terluka parah. Pada saat yang sama, Fang Han memenggalkan pedang petir kekacauan besar di tangannya ke 3 peri kaki perunggu, Peri Meixian dan Patua Fuyun. Setelah pedang guntur kekacauan besar dan jimat listrik yang tidak bisa dihancurkan terjalin, kekuatannya hampir mudah diatasi. Gagal, gagal, gagal. Dengan aktivasi tiba-tiba Fang Han, Lulanpo tidak punya waktu untuk berteriak. Dia tersedot ke dalam 8 kuil Buddha, dan ditekan di 8 tungku oleh 3 raksasa. Peri kaki perunggu, Peri Meixian, dan orang tua Fuyun dipotong menjadi 2 oleh pedang guntur kekacauan. 3 tubuh menjadi 6 tubuh. Sedangkan Fang Qingsu menggunakan kekuatan sihir untuk menangkap inti naga Jupiter dan melemparkannya ke gerbang api. Fang Han, cepatlah. Inti naga Jupiter ini memiliki kesadaran ilahi Cirongtian, dan dia sudah mengetahui keberadaan kita. Kata Fang Qingsu buru-buru mendesak.